Baik, para pemirsa semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ya, makasih. Pada sebentar kita berbincang-bincang sama siswa SMK PKP 1 yang dimana siswa SMK PKP 1 ini adalah jurusan dari jurusan TKJ ya? Jurusan TKJ. Nanti kita akan mengulik-ngulik seputar TKJ, sekiranya TKJ itu menurut pandangan mereka ini seperti apa untuk di masa sekarang gitu. Apalagi kan kalau kalian mau tahu jurusan TKJ itu sekarang udah banyak, ditambah lagi lulusannya juga banyak, dan sampai ada yang berstatement bahwasanya lulusan TKJ itu berpotensi untuk memberikan peluang pengangguran terbanyak gitu. Benar nggak? Ya. Benar. Tuh kan pada bener ya. Oke. Jadi coba kita akan mencoba berbincang-bincang. Di sini ada siapa namanya? Halo, perkenalkan, nama aku Ali Abdul Ghafur dari kelas 11 TKJ. Yang di sini ada nama siapa? Perkenalkan, nama saya Vino Pratama dari kelas 11 TKJ. Oke, ini Perkenalkan, nama saya juga dari kelas 11 TKJ. Oke. Di sini sih sebenarnya orang-orangnya simpel ya. Ditambah lagi juga emang nggak mau terlalu banyak ngomong. Langsung to the point-nya gitu kan. Makanya mungkin nggak terlalu panjang lebar, ya kita lanjut aja. Jadi kita membahas yang namanya itu bagaimana sih sebenarnya dari perwakilan mungkin dari kelas kalian itu bisa masuk ke SMK PKP 1 Jakarta ini gitu kan. Ditambah lagi ya kan banyak ya sekolah-sekolah di Ciracas banyak ya. Kenapa bisa milih ke SMK PKP 1? Mungkin perwakilan siapa yang mau bahas? Siapa? Pino atau Ali atau Yuga? Yaudah, kita bertiga. Enggak, salah satu aja nggak apa. Ali deh, Ali. Nah, ya baik, silakan Ali. Apa tadi? Ya, maksudnya Ali bisa masuk ke SMK PKP itu gara-gara apa? Terus kok milihnya SMK PKP 1 bukan yang lain, kan banyak. Jadi pertama-tama sebelumnya saya tuh di sekolah di Mahat Al Fajar itu latar belakangnya kayak pondok cuma boarding, pulang pergi. Nah setelah udah kelas 3 saya mikir kayak pengen mondok aja lah di Jawa gitu. Setelah pikir-pikir kalau mondok takutnya sekarang kan perkembangan zaman itu makin cepet ya. Iya. Nah takutnya ketika saya di pondok, pas saya keluar pondok malah ketinggalan zaman banget gitu. Jadi kayak udah mutusin kayak ya udahlah jadi di SMK aja. Nah SMK itu bingung di mana. Awalnya pengen negeri, terus saya pikir kalau ada yang dekat terus fasilitasnya bagus, sekolahnya enak, nyaman juga, kenapa enggak? Nah, makanya saya milih SMK PKP 1 ini. Oh gitu. Jadi emang awalnya tuh pesantren. Iya. Oh pesantren, terus Cuma tiba-tiba boarding gitu kan. Kalau boarding itu kan kalau nggak salah pulang pergi gitu ya. Iya. Pulang pergi. Beda sama yang nggak boarding ya. Iya. Istilah kata emang dia mesti nginep gitu. Iya. Kebetulan juga kan saya emang dari pesantren juga gitu. Jadi waktu itu pesantren itu ya daerah Bogor dan itu nginep sampai mungkin setahun bisa pulang sekali lah gitu kan. Nah itu bagus juga. Jadi emang sebenarnya pilihan sendiri kan, bukan pilihan orang tua juga kan buat kamu masuk ke SMK PKP 1 ini gitu. Oke, terus kenapa ya Vino bisa memilih jurusan TKJ? Kenapa? Sebenarnya dari dulu tuh pengen kayak Ali ya, pondok lah. Cuman ibu saya, karena kan ibu saya tuh terlalu apa ya, memang sama anaknya tuh udah bang jangan pondok, soalnya kalau pondok itu ntar kamu makannya gimana, ntar bunda nggak kepikiran gitu. Oh kalau pondok tuh? Ya. Oke, ya. Nah sebelumnya tuh pengennya SMA dari bunda saya, cuman pas daftar PPDB udah daftar nih, cuman besoknya itu udah kebental nama saya pak. Gitu. Ya. Terus? Dan akhirnya kemana ya. Nah di situ awalnya saya sempat frustasi pak. Iya. Gimana ya? Apa emang karena doa saya gitu kan. Jadi pengennya SMK, cuman bunda saya pengennya SMA. Oh. Dan akhirnya Beda. saya tahu dari teman saya, dia kakaknya di SMA, cuman gitu. dia bilang itu di SMA PKP. Iya.
apa SMA PKP ya gitu kan. Cuman pas saya kesini sama orang tua saya, ada SMK pun, coba ini bang ada SMK, ini ada jurusan apa aja itu kan. Cuman ini swasta. Nah di situ saya sempat kepikiran kalau swasta kan bayar ya pak. Swasta. Iya, oke. Pengennya sebenarnya negeri. Cuman karena udah kalah di PPDB di SMA dan nilai saya tuh pas-pasan pak. Oh, pas. Ya, Pas. pas-pasan Berarti nilainya nilai yang emang sebenarnya di rata-rata gitu. di rata-rata. Misalkan emang rata sekolah itu ataupun di kelas itu 65, kamu 65 gitu. Iya. Oh, ya terus. Akhirnya udah sempat mau ngambil jurusan TKR sebenarnya. Oh, TKR. Alhamdulillah Ya. banget kan. Ini nggak apa-apa bun, serius bun di SMK, cuman ini swasta. Nah, Ya nggak apa-apa bang. Memang rezekinya kamu kan suka emang pengennya di SMK. Ya udah akhirnya. Cuman masih bimbang nih pak. ya, Ada TKR apa TKJ. ya. Kalau TKR kan di bengkel, terus itu juga lebih ke teknik permesinan. Ya, mesin kendaraan Otomatis. motor gitu Ya, kan. kendaraan motor, mobil. Sebenarnya pengen arahnya ke situ. Cuman coba bang dipikirin lagi. Kalau sekarang kan zamannya kan udah zaman perkembangan. Kalau bisa itu nyarinya yang selaras dengan teknologi sekarang, zaman sekarang. Dan akhirnya saya putuskan untuk ngambil jurusan TKJ, alhamdulillah. TKJ, Ya. kayak gitu. Jadi memang sebenarnya TKJ ini bukan pilihan salah satu, tapi maksudnya ada banyak pilihan gitu kan. Yang awal sebenarnya kamu juga mau TKR gitu Iya, kan. Pak. Ya nggak apa sih, sebenarnya kan itu pilihan juga kan. Ketika emang udah dipilih, berarti kan mesti tahu kan konsekuensinya seperti apa. Iya, betul. Kalau TKJ itu kan pasti kan mesti punya laptop ya kan. Terus kemudian punya waktu buat kayak misalkan ngoprek-ngoprek gitu. Sebenarnya sama aja sih, semua jurusan juga khususnya buat teknik ya, itu pasti ada yang namanya ngoprek-ngoprek gitu kan ya. Nggak harus TKJ doang, ada RP, ada TKR gitu kan. Pasti basicnya pasti itu ngoprek-ngoprek gitu, berani untuk ngoprek-ngoprek gitu. Oke, baik untuk Vino, makasih. Sekarang buat Yuga nih, kan hitungannya Yuga sekarang kelas berapa? 11. Kelas 11 kan. Nah, kalau kelas 11 otomatis kan ini udah menjadi apa ya? Ingin menjadi senior gitu, senior, bener nggak sih? Iya, Ya kan, mau jadi senior gitu, mau jadi abang-abangan, gitu. Abang-abangan, kakak kelas, nggak mungkin abang-abangan ya, nggak mungkin abang-abangan. Nah kalau abang-abang berarti ya udah banyak gitu kan ya pastinya. Nah jadi pengalaman juga sendiri nih, kalau selama di kelas 11 ini, mungkin kelas 10 udah pernah ngalamin. Pada saat milih jurusan TKJ gitu kan, terus tiba-tiba udah masuk ke jurusan TKJ, expect nggak dengan pemikiran kamu sebelumnya dengan TKJ ini? Sebenarnya kalau dibilang expect rada meleset sih. Rada Ya terus, saya ngiranya itu mata pelajaran itu bakal seimbang. Oh, bakal seimbang. Kayak 50% ke arah software, ke arah internet, dan 50% ke arah hardware komputer. Tapi mapelnya justru mapel tentang hardware komputer itu cuma ada beberapa kali doang. Oh, Sisanya gitu. software. Oh gitu. Jadi ekspektasi awalnya itu sebenarnya dua itu kan, Iya. software sama hardware, tapi lebih banyak ke hardware gitu kan. Lebih banyak ke software. software. Oh, lebih banyak software gitu kan. Terus apa lagi gimana? Ya, mungkin itu. Ya akhirnya gimana tuh? Ya. Akhirnya jago tuh di softwarenya. Saya jujur aja sih Pak, saya agak kesulitan. Agak kesulitan ya. Terus hal yang unik apa nih selama kelas 10 sampai sekarang, emang sebenarnya kamu tuh di rumah ngerjain emang sebenarnya bukan kerjaan kamu, tapi jurusan TKJ gitu. Mungkin kamu benerin kipas angin atau gimana, pernah nggak di? Nggak pernah sih Pak. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh gitu, berarti memang sebenarnya di rumah juga hitungannya belum pernah dites gitu ya orang tua ya, belum pernah tes. Kalau dites bisa? Ya, Tergantung. ya mungkin ini oke. Oke.
Baik, pengalaman unik apa yang sebenarnya dari kelas 10 sampai kelas 11 ini yang memang kamu masih ingat? Khususnya buat produktif kamu nih. Kalau pengalaman unik sih, jujur aja saya ngerasa semuanya biasa aja. Oh biasa aja? Biasa. Wah berarti emang luar biasa ya. Soalnya kemarin jadi Yuga ini pernah ngebongkar laptop ya? Iya. Pernah ngebongkar laptop. Berapa laptop yang kamu bongkar? Sekitar 5. Ada 5 laptop, yang mana laptopnya ini bukan laptopnya dia doang, tapi laptop dari teman-teman kan? Dan teman-teman buat ngapain? Bersihin. Ngebersihin ya. Tapi ada orang gini, Li. Jadi ada orang yang bisa ngebongkar tapi nggak bisa masang lagi. Tapi ini salah satu siswa yang sebenarnya bisa bongkar dan juga bisa masang lagi kan? Nah itu berhasil. Nah kemarin kalau nggak salah udah berapa klien? 5 ya? 5 klien. 5 klien. Nah kalau dihitung-hitung bisa dapat 250 ya. 250 kan, 250 gitu kan. Anggap aja kayak servis 50.000 gitu kan. Nah itu sebenarnya semua servis itu ada di mana? Di sekolah. Di luar ada nggak? Di luar pernah ada nggak? Di sekolah dok. Di rumah nggak ada. Oh di rumah nggak ada. Ya berarti emang sebenarnya ada di apa namanya tuh? Ada yang namanya di bagian servis in school gitu kan. Nah oke. Baik. Jadi dari ketiga ini kita udah tahu bahwasannya memang sebenarnya dari jurusan TKJ ini mempunyai suatu kompetensi ya, kompetensi yang bagus gitu kan, ditambah lagi juga siap untuk kalau seumpamanya launching, kalau cuma lulus kan launching tuh, ya kan, udah siap buat bersaing gitu kan. Bayangin coba di SMK khususnya di daerah Ciracas gitu kan, kebetulan kita di daerah Ciracas kan ya, ya sampai salah nih ya, soalnya kan saya seringan di sono Jakarta Selatan gitu kan ya, takut salah gitu kan. Jadi hitungannya ini ketika tahun kalian lulus otomatis apa? Banyak saingan yang lulus juga gitu kan. Nah, pada saat semua pada lulus, kan juga lulus ya kan, mau masuk kerja ya kan. Sedangkan perusahaan ya kan mungkin membutuhkan tenaga pekerja tapi terbatas gitu kan. Otomatis yang kita harus tuangkan ataupun kita tunjukin adalah kemampuan kita. Makanya mungkin pernah ngeluh nggak kalau umpamanya perasaan di sekolah banyak tugas aja. Pernah kayak gitu nggak? Ngerasa kayak gitu nggak? Mungkin sebagian dari kita pasti pernah. Pernah. Terus pernah ngakalin nggak? Ngakalinnya paling joki Itu kan, ya itu. Gini, jadi joki aja bisa menyelesaikan suatu masalah dari kita, gitu kan? Kenapa kita nggak bisa gitu? Nah, mungkin dari sini kita juga harusnya banyak-banyak berlatih juga ya, banyak-banyak berlatih dalam hal mengerjakan tugas-tugas, gitu kan? Tugas-tugas rumah, tugas-tugas masyarakat, tugas-tugas di sekolah. Nah, jadi ada 3 elemen, ya. Kamu nggak mulus kan? Napas mulu nih, takutnya mulus gitu kan. Nah, jadi ada 3 elemen tuh, ada di keluarga, ada di masyarakat, ada di sekolah, ya kan. Nah, kalau di masyarakat, ya mungkin kalau di era-era kalian media udah banyak, ya kan. Kita tanya sama Yuga nih, ya kan. Hal yang memang lagi booming di masyarakat apa, Yuk? Tentang apa? Politik, ya. Di umuran kamu aja sekarang tuh luar biasa, udah paham yang namanya politik, gitu kan. Politiknya masih di bawah lah, gitu kan. Yang penting kita harus punya kalimat sebelum kita berstatement apa? Menurut kepercayaan Masing-masing. saya. Gitu. Jangan sampai salah kata tuh, ya kan. Nah, jadi juga ini sebenarnya banyak kompetensinya ya. Cuman bagaimana dia menuangkan juga bingung gitu, gimana caranya gitu kan di masyarakat. Kamu di rumah pendiam kan ya? Iya. Pendiam ya kan. Ya, biasanya orang pendiam itu banyak ilmunya. jangan-jangan juga hacker lagi. Nah, ya itu banyak contohnya aja. Kalau nggak salah kemarin tuh yang lagi nginstal yang di sini ya, salah ya. Komputer di sini itu kamu video call kan juga, juga lagi bed rest, istilah kata lagi istirahat di rumah, video call gitu kan. Luar biasa apa tuh bayangin. Juga dicari-cari pas lagi sakit juga dicari itu bayangin, ya kan? Emang sakti. Iya, jadi istilah kata ada beberapa hal emang sebenarnya tuh juga mesti tahu juga yuk sebenarnya kamu tuh banyak yang dibutuhin gitu, ada yang ngebutuhin kamu tuh banyak orang-orang gitu kan. Ditambah lagi juga kan kalau saya boleh bilang dari 3 siswa ini sebenarnya punya apa ya? Punya image masing-masing yang mungkin saya juga tahu gitu kan. Misalkan
kayak Ali ya kan, kalau saya lihat mungkin kayak seperti Ustaz karena kan dia suka ngaji atau segala macam. Vino orang dagang, jadi bisnismen juga beliau ini gitu kan. Jadi Vino ini siswa kita dari SMK PKP 1 ini hitungannya tuh ada bisnismen. Jadi dia itu ada usaha di rumah kan? Ada Pak. Ada usaha dari orang tua ya kan. UMKM. Jadi UMKM gue bahas tuh kan udah keciri emang ya kan. Kalau Ali emang kecilnya udah pesantren gitu kan. Tapi pesantren yang modern gitu kan. Coba kalau pesantren di sini juga, lebih bagus aja kali. Nah, kalau Yoga orangnya pendiam, kalau mungkin lebih ke introvert nggak sih sebenarnya? Mungkin lebih dari kadar introvert gitu. Wah, pakai kadar tuh bayangin. Ada kadarnya. Kalah sama air seni. Ya kan? Iya. Kan ada kadar-kadarnya tuh kalau kita mau pipis ya segala macam kan. Kan ada tuh di tembok gitu kan. Kalau yang ini butuh yang minum ini. Nah, ini ada kadar-kadarnya. Introvert yang mana? Ada kadar-kadarnya. Nah, kadar kamu yang merah, yang hijau, yang kuning. Yang hitam. Oh, hitam. Yang hitam. Iya. Saking hitamnya dia selalu main game, makanya kadang-kadang suka toksis. Ngatain, gimana sih mainnya gitu kan ya. Nah, tapi sejauh ini mungkin dari kalian bertiga udah bisa mengatur waktu kan, mana buat waktunya bermain, mana waktunya untuk belajar, bener nggak sih? Ya, Bisa kan? Nah, ini adalah sebenarnya tugas di sekolah juga. Bagaimana sebenarnya kita tuh nggak mewajibkan untuk bisa mengubah seseorang, itu susah ya kan? Tapi kita ada tugas yang dimana kita wajib mengingatkan gitu. Kalau kita memang ada suatu kemampuan atau suatu yang memang sebenarnya udahlah ini sebagai buat pengingat mereka gitu, kita ingetin gitu kan, karena itu salah satu buat amal kita juga gitu kan, buat kita nabung amal gitu kan. Misalkan di kelas gitu kan, suasana kelas itu kebanyakan tidur apa kebanyakan nulis? Main game. Nah, beda kalau zaman saya dulu ya kan. Kalau zaman saya dulu mungkin game nggak ada ya, di komputer semuanya kebanyakan, jarang ada di handphone. Kalau di handphone main juga ular bulu ya kan. Ular bulu yang kuning hitam Nokia gitu kan. Nah, jadi diingetin, jadi kalau semuanya ada guru ya kalau bisa sih jangan main dulu gitu kan, dengerin dulu. Tapi kadang-kadang yang denger juga tidur, bener nggak sih? Iya. Nah pernah nggak suatu hari ya, jadi istilah kata suatu kemungkinan di mana kalian itu pada saat belajar lagi effort banget buat belajar, tiba-tiba ke distract sama teman kita yang memang sebenarnya gabutan orangnya, yang bisa bikin merusak mood kita buat belajar. Pernah nggak? Pernah. Juga gimana? Pernah suatu kejadian kayak gimana? Misalkan kamu lagi mood buat belajar nih, tapi tiba-tiba, lah ini merusak mood gua nih, gitu. Ya sering sih Pak itu. Contoh. Kebanyakan nggak Pak kalau contoh aja kebanyakan ya Pak. Satu ya. Saking banyaknya, ya saking banyaknya kita nggak tahu, mungkin sejam gitu kan. Nah, satu ya misalkan. Contoh itu Pak, waktu lagi belajar gitu, itu teman bercanda berisik banget. Terus? Saya yang bercanda itu bukan 1-2 orang tapi kayak bisa sampai 6 orang gitu. Itu di belakang kamu? Iya, biasanya sih bukan persis di belakang tapi di pojok kelas. Pojok kelas. Tapi berisiknya itu sampai keluar kelas. Nah, itu berarti hitungannya kayak ngerusak mood gitu ya? Nah, mood kita buat belajar jadi kerusakan. Kalau Vino gimana? Kalau saya itu ibaratnya ada kabel Pak, Ada kabel? Kita kabel, cuman ada yang kelupas. Nah itu, jadi kalau satu nih yang berisik nih Pak, ngomong, wah semuanya Pak berarti yang kena. Gitu Pak. Oh gitu, terus? Terus. Kalau dari guru-guru juga gitu Pak. Ini kenapa sih TKJ sering berisik gitu ya? Ibaratnya kayak kabel yang kelupas, kabel kusut Pak maksudnya. Oh, maksudnya ini kabel emang sebagai ini aja gitu, hiperbola gitu maksudnya. Maksudnya bukan kabel beneran gitu, bukan? Iya. Oh iya, terus lanjut. Iya. Jadi kayak kabel kusut gitu. Oh iya. Terus Kayak kabel kusut. nanggepinnya gimana tuh? Jadi nanggepinnya tuh gimana ya? Ya kamu, misalkan ada guru ngomong kayak gitu, terus kamu jawabnya apa? Waktu itu? Waktu itu.
biasa lah Pak gitu kan. Oh biasalah Pak gitu kan. Biasa, Pak. Nah berarti masih ada tantanya tuh, biasanya kemana nih gitu kan. Nah kalau Ali moodnya gimana? Ya pas lagi belajar, lagi mut-mutan belajar TKJ lah ya, lagi fokus banget. Kayak misalkan lagi di lab, lagi megang barang, lagi pengen kerimping tang ini kabelan, tiba-tiba tangnya hilang. Mana? Oh gitu. Tiba-tiba udah di kelompok lain, Nah. kan jadi nggak mood banget Nggak pas ya. mood, Pak. Udah kayak, alah udah capek-capek Ada. ngurutin ini, malah diambil, diulang lagi gitu. Pak. Iya ya. Jadi memang mood pada saat ada kayak gitu tiba-tiba hilang gitu Iya. kan. Diumpetin sama orang. Tapi kayaknya kalau nggak salah TKJ itu kenal umpetin barang kali ya. Wah, Ya kan? Kalau nggak salah sampai wali kelas itu waktu dulu pernah ngomel ya. jadi Pernah sempet nggak sih wali kelas kalian ngomel-ngomel masalah barang? Sebenarnya sering Pak. Sering ya? bukan ini sering banget. Sering banget. Ada sih, Pak. Paling sering sepatu. Sepatu. Sering itu sepatu. Sering banget itu. Nah, hal apa yang dilakukan sama wali kelas kalian pada saat ada main umpet-umpetan nih gitu? Gimana nih? Ini harus gini ya. Gimana tuh? Tindakan dari wali kelas kalian. Wali kelas apa namanya? Dari kelas Ya. Kelas. Pada saat kejadian itu wali kelas siapa wali kelasnya? sebagai apa? Enggak, wali kelas siapa namanya? Tadi tuh Pak Dito. Oke. Nah, waktu itu pernah diapain sama Pak Dito? awal-awal ya diinterogasi dulu satu kelas tuh, di apa? Diomongin rame-rame dalam pintu tertutup lah ya. Oh, pintu tertutup. Privasi lah. Oh, dalam iya. kelas. Iya, iya. Tanya siapa yang ngumpetin. Kalau nggak ada. Itu nandanya pelan tuh. Pelan. Awal-awal pelan, Oh, pelan. belum ada yang ngaku juga, pasti lama kelamaan pasti dibentak. Oh gitu. Baru ada yang ngaku. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ketahuan. Diapain? Maksudnya diapain apa Dito? Dikasih sanksi mungkin. Kayak sanksi gitu kan ya. Tapi orang itu lagi. Kemungkinan Oh kemungkinan ya, berarti istilah kata masih pemain lah Iya, gitu kan. pemain. Masih pemain. Tapi kalian bertiga nggak ada niatan buat ngebalikin hal itu kan? Istilah kata mau balas kelakuan dia gitu enggak kan? Kalau Tapi balas pernah budi, ya. pernah dikejar nggak sama teman-teman? kalau dikerjain ya pasti pernah, cuma Ali apa dikerjain sama temen tuh? apa ya? Saya lupa lagi apa namanya. Jadi emang banyak lah ya, saking banyaknya lupa gitu Iya. kan, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi hitungannya banyak lah ya, istilah kata pengalaman setahun kan nih hitungan ya? Iya, Satu tahun setengah kan ya? Setahun. Satu tahun setengah karena kan udah semester 2 nih kan sekarang. Iya. Tahun berapa sekarang? 2026 ya? 2026 bulan Januari kan? Nah, ini kan udah semester 2 nih. Berarti kan otomatis semester akhir ini kalian tuh penentuan buat naik kelas. Ya kan? Bener nggak sih? Benar. Ke kelas 12. Nah, otomatis di kelas 12 itu biasanya awal-awal itu kalian tuh udah mulai PKL. Iya. Bener nggak? Nah, sekarang nih saya mau tahu aja persiapan kalian untuk bertiga nih, ya kan? Dan saya mungkin dari Ali dulu, terus kemudian ke Yoga. Persiapan apa pada saat kalian mau menghadapi PKL tersebut? Karena hitungan berapa bulan? 6 bulan. Sekitar 4 bulan. 4 bulan, ya kan? Ada 4 bulan. 4 bulan kalian di suatu instansi yang sebenarnya itu bukan sekolahan ya, Iya. istilah kata sekolah, ya itu suatu bidang usaha orang gitu kan ya, Iya. usaha pekerjaan gitu kan. Nah itu apa persiapan Ali? Persiapannya ya, saya pas naik kelas 11 ini saya udah nanya-nanya sama kakak kelas yang udah laksanakan PKL kemarin 4 bulan lalu itu. Experience-nya gimana kerja di sini, apa PKL-nya. Nanya-nanya beberapa orang, menurut saya tempat itu bagus dan cocok sama jurusan kita juga TKJ. Ya udah saya milih di situ lah, kayak enak juga gitu. Oh, Karena- milih di situ? Ya di. Berarti emang kamu mau milih di situ? Iya. Oh gitu terus? Ya sejalur sama saya, Hmm. sama keseringan saya ngapain aja gitu. Terus kalau Vino gimana Vino? Kalau saya persiapannya itu awal mulanya dari kelas 11 juga sih Pak. Kelas 11. Cuman itu karena saya di rumah itu bantu orang tua saya Pak, bisnis ya Pak. Iya terus? Saya jaga toko, terus melayani pelanggan gitu, Pak. Itu untuk membentuk mental saya sih Pak. Oh sebenarnya. mental. Jadi kamu sekarang lagi mau coba buat membentuk mental kamu sebagai pekerja gimana Sebagai gitu kan? pekerja. Iya. Betul, Oke. Pak. Terus ada lagi? Sudah. Cukup. Nah sekarang juga gimana nih?
Juga katanya orang introvert nih. Nah, kita mau lihat nih ya, orang introvert untuk mempersiapkan PKL itu seperti apa? Gitu, silakan. Kalau saya sendiri sih persiapannya tuh dari nanya-nanya dari kakak kelas yang PKL di sana, Nah, nyari-nyari ya tahu tentang kemungkinan ntar di sono PKL ngapain aja. oh gitu. Apa yang paling penting ini sih mental, siapin mental. Mental. Berarti kamu mesti belajar sama Yoga. Yoga sama Pino. Ya, suka terbalik sih gitu kan. Nah, di situ juga kalau secara pengalaman ya. Kalau secara pengalaman berorganisasi mungkin ke Ali, karena Ali udah jadi apa namanya? Rois, ya kan, bagian OSIS juga sama kan anggota ya, pernah jadi anggota juga. Iya, Ngomong salah, Rois itu anggota dari OSIS kan dia pasti ya. Bener nggak sih? Beda. Apa beda? Beda ini ya? Beda. Oh beda. Berarti kamu OSIS iya, Rois iya gitu. Tuh, itu ya belajar itu. Jadi istilah kata bagaimana kita ngomong mungkin yang seumuran gitu gimana baiknya. Terus bagaimana kita ngomong sama orang yang lebih tua, gimana kita ngomong yang lebih bawah. Dalam arti itu gimana ya? Buat mengarah ke apa namanya itu cara ngomong orang yang di bawah kita tuh seperti apa supaya orang nggak tersinggung kan gitu. Nah jadi kalian juga udah istilah kata udah bisa prepare dari sekarang nih buat PKL-nya bagaimana supaya PKL itu bisa tuntas, tambah lagi juga bisa bermakna. Karena kalau bisa dibilang ada orang bilang tuh PKL ya pengen juga nyenduk kopi gitu kan, nyenduk kopi terus jadi kayak pelayan gitu. Kalau bahasa kerennya bartender gitu, ya kan? Bartender gitu kan. Ya kan nggak gitu, kita nggak mau kayak gitu. Walaupun sebagai orang perintis gitu kan katanya ya, bukan pewaris gitu, harus begitu katanya Yung. Ya. Jadi harus sakit-sakit lebih dahulu gitu. Tapi ya harapannya sebenarnya sih sekarang mulai kita sakit-sakit, pada saat nanti udah lulus usahakan jangan terlalu kebanyakan sakit gitu. Harus bisa ngimbangin antara sakit dan untuk meraih kesuksesan gitu ataupun kebahagiaan kayak gitu. Jadi supaya bisa balance gitu kan. Ya kayak saya, ya kan, saya udah capek di SMP, saya udah capek di SMK ataupun SMA ya, SMA udah capek di S1, capek S2 gitu kan. Jadi hitungannya jangan sampai harus capek-capek lagi, walaupun memang capek-capek itu wajib kalau bekerja mah pasti capek gitu kan. Nah, dari itu semuanya harus banyak pengalaman yang mungkin bisa kita pelajari ya. Nanti kalau udah besar, ya kalau udah besar banget nih, lebih dari orang remaja, ya. Itu pasti ada beberapa hal, suatu perbuatan yang orang lain tuh nggak bisa untuk menjawabnya. Contohnya apa? Bayar pajak. Bayar pajak. Ada serius berarti. Sono bayar pajak nggak tuh? Ya nggak boleh lah, boleh nggak apa-apa ya. Jadi istilah kata gini loh, misalkan kamu lagi ada masalah nih ya, masalah pajak gitu kan. Nah, terus pasal pajak sih. Masalah misalkan ada pekerjaan nih susah banget gini. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya gitu kan. Nah, otomatis ya kamu curhat sama orang. Tapi orang itu nggak bisa buat nyari solusi sebenarnya, nggak bisa. Karena yang bisa memecahkan solusi itu adalah ya kalian sendiri gitu ya. Jadi intinya buat pertemuan kita kali ini ya, mudah-mudahan bisa berarti buat kalian semuanya. Yang pastinya Oke, baik. Jadi hitungannya kalau seumpamanya dari pertemuan kita ya, seumpamanya ini kita pertemuan yang bermakna, ingat-ingat apa yang saya sampaikan gitu kan ya. Mungkin nanti juga kalian juga begitu sama adik kelas kalian. Ingat-ingat lu apa yang gua katain gitu. Ucapkanlah kalau bahasa halusnya gitu kan, ucapan ya kan. Jadi istilah kata bagaimana supaya kehidupan kita tuh bisa lebih baik lagi gitu kan. Karena kan kita kan kepengen ya orang yang udah percaya sama kita seharusnya bisa lebih baik daripada kita, gitu. Ya sama kayak orang tua kalian lah, ya kan? Orang tua kalian tuh sebagai pedagang, ya kan? Ya setidaknya kamu sebagai owner lah, gitu kan? Istilah kata ada peningkatan gitu. Harapan orang tua seperti itu. Orang tua misalkan sekolah mungkin sampai SMK, gitu kan? Ya udah, saya sampai S1 kan gitu. Ataupun karir misalkan ya tadi saya bilang mungkin sebagai pedagang aja biasa, pedagang orang biasa, tapi bagaimana supaya kamu tuh bisa meneruskan dagang tapi jadi ownernya misalkan kayak gitu Vin. Jadi
Mudah-mudahan ya di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi, Ali, Vino, Mayuga, dan yang pastinya mesti lebih semangat buat belajar di SMK PKP 1 ini. Jangan sampai terbawa arus yang enggak. Walaupun yang sebenarnya masa-masa remaja itu atau masa-masa SMK ya, Iya. itu bagaikan langit di sore hari gitu. Kok jadi kayak lagu ya. Masa-masa SMA ya, Pak. Masa-masa iya kan SMA. SMA itu sederajat sama SMK gitu. Iya. Tapi lebih banyak SMK kayaknya sih pengalamannya lebih wah gitu. Wah. Kalau SMA itu identik apa ya? Kalau yang enggak ini pacaran gitu kan. Romantis. Tapi kalau misalkan SMK itu identik kan ekstrimnya. Lebih ke apa ya? Pekerja keras kali, Pak. Pekerja keras. Ya kan? Ekstrim. Kalau teknik bisa begitu tuh. Kayak TKR tadi. Untuk kamu ngambil TKR. Kalau ngambil TKR mungkin sejurusan sama temennya si Aba kayak gitu kan ya. Orang kayak gitu. Akhirnya nanti kamu pakai sendal terus gitu kan. Itu kayak temennya Ali juga deh. Jadi tetap konsisten dengan apa yang kalian ingin capai, karena apa yang ingin kalian capai itu adalah salah satu kemampuan kalian, bukan kemampuan orang lain. Ingat itu ya. Jadi kemampuan kalian ini sebenarnya belum tentu orang lain tuh punya gitu. Yoga ya seperti ini modelnya, belum tentu saya juga bisa kayak yoga, ya kan. Terus Pino, terus Ali, belum tentu. Jadi istilah kata tetap konsisten sampai nanti terus kamu misalkan sukses gitu kan, konsisten. Pokoknya kalau kita sebagai laki-laki ini, kalau seumpamanya memang kalian hitungannya laki-laki biasanya itu yang diucap itu adalah omongannya. Kalau laki-laki itu yang dipegang itu omongannya ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa buat rekan-rekan semuanya yang mengikuti saya ataupun istilah kata cubrek saya gitu kan ya. Kalau bahasa sononya cubrek gitu kan ya. Mungkin bisa diketik di kolom komentar kalau misalkan emang ada mau tindak lanjut lagi bersama Ali, bersama Vino, bersama Yuga gitu kan terkait masalah pembelajaran ataupun istilah kata apa ya, pengalaman dalam hal belajar di jurusan TKJ. Kita nggak terlalu banyak ya karena memang kita nggak tahu kira-kira banyak yang pengen tahu apa enggak gitu kan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Ali, buat Vino, buat juga. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.